Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada hari ini dalam program Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali Jemaat Galang Ningyang Abian Base pada hari Jumat 20 Desember 2024. Kami berharap bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, semuanya dalam kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang hari ini. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini, biarlah kita memberikan waktu kita sejenak untuk merenungkan, membaca sebagian kecil dari firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kunaikan kepada Engkau ya Bapa. Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Ucap syukur terima kasih Tuhan karena pada hari ini, di pagi hari ini kami bisa datang kembali memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu sepanjang malam tadi, di mana Tuhan sudah menyertai, menjaga, memelihara kami dalam tidur kami semalam, hingga akhirnya pada hari ini Tuhan, di pagi hari ini Tuhan berikan kami kembali nafas hidup dan kepercayaan hidup, sehingga kami bisa kembali beraktivitas, menghirup udara yang segar, dan menjalani segala kegiatan kami pada hari ini. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu dan kepercayaan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sertai kami Tuhan dalam perjalanan yang akan kami lalui pada hari ini Tuhan. Sebelum kami melakukan segala kegiatan kami, berikan kami hati kami untuk membaca sebagian kecil dari firman-Mu. Berikan kami roh hikmat-Mu Tuhan, roh pengertian, sehingga kami bisa merenungkan firman-Mu dengan baik dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami pada hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan membaca sebagian kecil dari firman-Mu Tuhan. Biar apa yang kami sampaikan semuanya itu datangnya daripada Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Terpujilah nama Bapa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, pada hari ini di hari Jumat 20 Desember 2024 kita diberikan dua ayat yang akan membimbing kita dalam perjalanan kita pada hari ini, yaitu dari Yesaya 45 ayat 17 yang berbunyi demikian. Israel diselamatkan oleh Tuhan dengan keselamatan yang selama-lamanya. Kamu tidak akan mendapat malu dan tidak akan kena noda sampai selamanya, dan seterusnya. Ayat bacaan kita yang kedua adalah dari Matius 1 ayat 21 yang berbunyi demikian. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Demikianlah dua ayat yang menjadi pedoman kita dalam perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Di dalam pembacaan kita, dua ayat yang disampaikan tadi diberikan judul di sini adalah diselamatkan oleh Tuhan. Diselamatkan oleh Tuhan berulang-ulang kali menegaskan kepada kita bahwa Tuhan adalah juru selamat bagi umat manusia. Kita tahu bersama bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan umat Israel. Sejak peristiwa keluaran bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan, dan bahkan sampai zaman nabi-nabi, ya Tuhan tetap memberi keselamatan kepada bangsa Israel. Keselamatan darinya ini ditegaskan lagi dalam zaman perjanjian baru melalui pribadi Tuhan Yesus Kristus. Berulang kali bangsa Israel mengecewakan Allah, namun berulang kali juga Allah menyelamatkan mereka. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh mereka tidak mempengaruhi kasih Allah pada kehidupan mereka. Allah menyempurnakan kasih-Nya melalui putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Sama seperti yang kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita. Sering kita mengecewakan hati Tuhan, tidak mengingat bagaimana cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita sering berjalan tidak sesuai dengan apa yang maunya Tuhan. Kita berjalan sesuai dengan kemauan kita sendiri. Sering itu kita lakukan dalam kehidupan kita. Sering kita melakukan dosa-dosa
tapi Tuhan tetap setia, tetap Tuhan itu baik dan tetap setia menjaga kita dan memelihara kita. Demikianlah seperti yang dilakukan Tuhan tahun 2000 tahun yang lalu. Tuhan mengasihi bangsa Israel dan saat ini pun Tuhan tetap mengasihi kita sampai saat ini. Nah, di sana juga dikatakan di dalam Tuhan Yesus segala urusan dosa telah diselesaikan di dalam Tuhan Yesus, semua orang beroleh keselamatan. Di dalam Tuhan Yesus semua yang percaya menerima hidup yang kekal. Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat umat manusia. Di sini selalu diingatkan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat umat manusia, dan itu harus kita camkan dalam kehidupan kita, bahwa hidup kita ini pasti akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus, bukan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita, bukan orang-orang di sekitar kita yang menjamin hidup kita. Hidup kita hanya bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan di sana dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nilai keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah melalui Tuhan Yesus Kristus ini adalah kekal selama-lamanya. Kita patut mengucap syukur untuk anugerah keselamatan ini dengan menjalani hidup yang. Jadi di sini dikatakan kita patut mengucap syukur untuk anugerah keselamatan yang telah kita terima, dan untuk itu baiklah setiap kita dapat meresponi kasih Allah ini dengan menjalani hidup yang benar. Jadi di sini kita diharapkan meresponi kasih Allah dengan melakukan dan menjalani hidup yang benar dan kudus yang disertai dengan sikap hati yang bersyukur. Dan selama ini apakah kita sudah menjalani semua ini, kehidupan kita dengan sikap hati yang bersyukur kepada Tuhan yang begitu setia Tuhan menjaga dan memelihara kita, dan apakah itu sudah kita lakukan dalam kehidupan yang kita jalani selama ini? Di sini juga dikatakan bahwa Tuhan Yesus mati dikatakan bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan kita supaya kita beroleh hidup yang baru, beranjak dari kegagalan menuju pada kesuksesan, beranjak dari kekalahan menuju pada kemenangan, beranjak dari kebimbangan menuju pada keyakinan. Di dalam Tuhan Yesus kita mengalami kehidupan yang baru. Di sana dikatakan, selalu diingatkan, di dalam Yesus kita akan mengalami kehidupan yang baru. Mari kita tanggalkan kehidupan yang lama untuk mulai hidup yang baru bersama Tuhan. Karena itu tetaplah memiliki iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena keselamatan hanya kita peroleh di dalamnya. Dan di sini selalu diingatkan, keselamatan itu hanya kita peroleh bersama Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang mampu menyelamatkan kehidupan kita. Yakin dan percaya bahwa Dialah yang menjadi penolong kita di dalam perjalanan kehidupan kita sepanjang hari ini, tetap berpedoman kepada Tuhan Yesus. Demikianlah Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, sebagian kecil dari firman Tuhan yang bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Jadi sepanjang hari ini janganlah Bapak Ibu takut atau cemas akan hari-harinya, karena Tuhan yang akan menolong dalam perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sebelum kita mengakhiri pembacaan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa agar kita kuat sepanjang hari ini untuk menjalani segala proses hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa, kami sudah membaca sebagian kecil dari firman-Mu yang akan menjadi kekuatan kami dalam perjalanan kami pada hari ini, yang menjadi pedoman kami Tuhan, yang Kau mengatakan bahwa Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan hidup kami pada sepanjang hari ini. Apapun yang kami alami Tuhan sepanjang hari ini, jika kami mengalami hal-hal yang di luar kedugaan kami, Tuhan yang menjadi penolong dan menjadi kekuatan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang luar biasa yang diberikan kepada kami. Kami pasti akan mampu melewati hari ini karena kami punya Tuhan yang hebat,
Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, yang akan menyelamatkan hidup kami, yang melepaskan kami dari segala hal-hal yang jahat. Jikapun kami menemukan segala keburukan dan kejahatan saat ini, Tuhan yang tetap membela kami, Tuhan tetap menolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala pertolongan dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Saat ini kami akan beraktivitas pada hari ini Tuhan, untuk melakukan segala tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Sertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami pada sepanjang hari ini Tuhan. Berikan kami hati yang bersyukur, hati yang tenang, hati yang bersukacita senantiasa dalam segala keadaan apapun, dan bisa menjalani segala proses hidup ini dengan rela hati dan tulus ikhlas menerima segala yang menjadi bagian kami Tuhan. Jika kami bertemu dengan orang-orang yang ada di sekeliling kami, biarlah kami bisa menjadi berkat bagi mereka Tuhan, tidak menaruh dendam, amarah, kecewa kepada siapapun yang kami temui sepanjang hari ini ya Tuhan. Kami serahkan hari ini hanya ke dalam tangan pemeliharaan-Mu, dan kami terima tiap berkat dan kasih karunia, mujizat, keajaiban yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pertolongan-Mu sepanjang hari ini. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Terpujilah nama Bapa. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas, selamat menerima berkat Tuhan sepanjang hari ini. Haleluya. Salam.